awal menyelidiki siapa dia, Dok? Kenapa kamu percaya begitu aja? Waktu itu saya diyakinkan dia, saya minta kartu TNI kalau kamu benar-benar TNI. Saya bilang, kamu TNI kalau ada kesakitan itu kan nggak harus mengeluarkan biaya, harusnya kan ada rumah sakit TNI yang menanggung kamu. Kalau kamu benar-benar TNI, saya kan bilang gitu, Miss. Terus saya minta ID kamu, bisa nggak foto kasih lihat saya kepingin lebih yakin kalau dia itu benar-benar TNI. Dia bilang waktu itu saya dikasih lihat tapi cuman video, Miss, cuma sebentar kasih kartu lihatnya, tapi dia nggak mau kasih foto, cuman dikasih video kasih lihat. Terus saya punya punya apa itu dokumen dia seperti kayak apa ya itu namanya, pindah tugas itu loh, Miss, Satgas itu, dia namanya Ad Muhammad itu, terus TNI tugasnya di sini seperti itu. Jadi saya waktu itu yakin ke situ. Siapa namanya? Siapa namanya? A Muhammad. Seperti yang di Facebook. A Muhammad. Jadi A-nya gandeng. A1, A besar Muhammad. Gitu tok namanya. A titik gitu. Iya, A Muhammad itu, Miss. Waktu saya dapat surat dari rumah sakit, resitnya habis 50 juta juga A Muhammad sama, Miss. Kan nama bisa diedit, Mbak. Iya, Miss. Saya bingung orang. Ini semua kan bisa diedit ini. Iya. Oke, jadi cuman waktu saya transfer ke dia itu namanya ada 2 orang, Pak Deki Kurniawan sama Sony Dewantara, nggak pernah pakai nama dia, rekening dia, Miss. Siapa? Nama rekening penerima itu Sony Dewantara sama Deki. Deki siapa? Bentar. Tadi saya bilang Deki siapa? Deki Kurniawan. 2 orang. Deki Kurniawan sama Sony Dewantara. Oh, kalau itu mafia itu, Mbak. Nama-nama itu nama mafia yang kemarin saya bertengkar itu. Yang dia ngaku-ngaku oknumnya Bea Cukai itu. Bisa lihat, bisa lihat itu. Kamu coba ketik di Google atau di YouTube. Unit TKW Hongkong mendamprat Bea Cukai. Padahal judul aslinya bukan seperti itu. Yuni mendamprat oknum Bea Cukai. Jadi bukan Bea Cukai yang tak damprat. Kamu dengerin lagi deh. Itu namanya Kurniawan juga. Kamu cek suaranya sama atau tidak. Jadi itu adalah oknum, Mbak. Dan oknum itu sudah berkeliaran. Bahkan mereka ada di penjara. Nah, pertanyaan saya, kamu orang mana sih? Saya orang Banyuwangi, Miss. Wong Banyuwangi pinter-pinter loh, Mbak. Saya juga nggak tahu, saya merasa bodoh karena saya kenal dia itu kayak habis-habisan, kayak seolah-olah saya itu udah percaya seutuhnya sama dia gitu, Miss. Ya karena dia tentara, makanya kamu percaya. Kamu kira setelah kamu cerai sama suamimu, maka kamu akan mendapatkan laki-laki yang lebih hebat daripada suamimu. Itu dalam bayanganmu. Padahal Miss Yuni selalu mengingatkan, hati-hati, jangan pernah berpikir untuk menjadi ibu bayangkari, apalagi ibu bayang-bayang. Iya, Miss. Saya merasa nyesal sekarang. Oke, dan ini kasus ini kamu bisa nih ceritakan dulu pas sama KJRI. Bagaimana penanganan KJRI dan kamu print, kamu berserta bukti-buktinya. Nah, setelah itu masalahnya kita jadi pusing bagaimana ngecek seseorang yang kamu pacari 4 tahun dan kamu tidak tahu identitasnya. Ini kenapa? Karena sangat aneh sekali. Kue pacaran be uang petang tahun ini suwi loh, Mbak. Kredit motor ini wis lunas loh. Iku 400 juta itu beli mobil kan, untuk Avanza itu. Nyar, yes. Tapi kamu cuma dipacari di mana orang itu tidak tahu alamatnya. Tapi kita mencoba lagi. Saya tidak mengatakan bahwa sampean bodoh lah, sampean seperti apa dan bagaimana, itu adalah ya wis anggap aja ujian. Jadi saya lebih memilih untuk ya udah kamu laporkan dulu sama KJRI beserta bukti-buktinya di fotokopi. Kasino ke KJRI. Setidak-tidaknya untuk plan kedepannya seperti apa dan bagaimana, tunggu kabar dari KJRI. Ngerti? Yang pertama adalah kamu harus lapor kedutaanmu dulu yang ada di Hongkong ini. Kedutaan itu yang orang Hongkong sini? KJRI, Mbak. Kedutaan ini KJRI.
Oh iya. Terus aku nanya nih, cowok itu umur berapa dan kamu umur berapa sih? Dia umur 37, saya umur bukan, dia lebih muda. Saya umur 37, dia umur 33. Oke. Kan nggak mungkin juga Mbak, polisi ganteng, tentara ganteng, umur 33 seleranya kita. Secara logika masuk nggak? Iya, nggak masuk mungkin. Ada ya? Kenapa waktu itu kamu nggak sadar sayang? Karena dia meyakinkan saya, mau nggak kamu Ya kan menjadi orang ibu mau dari menipu anak ya saya. jelas meyakinkan lah Kenapa Dok. Orang mau menipu kan meyakinkan kamu toh. Kalau kamu nggak yakin kan mereka nggak bisa nipu. Setelah saya yakin katanya saya menjadi ibunya dari anak dia, maka dari itu saya juga waktu itu mungkin karena kesepian juga, karena saya nggak pernah mengenal cowok juga, saya nggak pernah punya pacaran ceweknya sama cowok nyata juga nggak pernah. Jadi saya kenal dia di Facebook langsung percaya gitu, Miss. Ngerti? Nah, saya ini tidak menyalahkan apa yang sudah terjadi. Makanya Miss Yuni ngajak kamu berbicara secara logika nih. Kalau itu laki-laki adalah tentara beneran, umurnya masih muda, lebih muda dari kamu, selerane sampean me sayang. Dia punya jabatan, dia ganteng. Kira-kira masuk nggak di logika nih sampean kalau dia itu mencintaimu? Saya pikir secara logika ya tidak. Tidak kan? Nah, karena kemarin kamu nggak ada logika, Miss Yuni nggak marahin kamu. Cuman kedepannya lebih berpikir lagi ya. Karena banyak orang yang ketipu pertama, kedua, ketiga itu masih dengan modus yang sama. Kira-kira nih setelah kamu ditipu oleh tentara palsu, tentara gadungan, masih ingin pacaran sama tentara lagi nggak atau sama polisi? Saya nggak mau, saya masih trauma, saya belum bisa ke situ lagi. Ini saya sudah pikirkan. Ya kan nggak tahu, kamu kemarin baru cerai, ada tentara datang, kamu langsung jatuh cinta, kan kita nggak tahu lagi. Makanya Miss Yuni ngomongnya yang pedes dulu. Kira-kira ada tiba-tiba polisi nih, pengacara nih, istrinya mati, terus mencintaimu dalam Facebook, kamu masih mau menerima nggak? Saya nggak mau, Miss. Oke. Wes, saiki yang bisa kita lakukan adalah kamu lapor dulu ke KJRI. Bagaimana tanggapannya KJRI? Setelah itu, kedepannya kamu ngomong sama saya lagi. Kalau saya tidak bisa ngangkat telepon kamu bisa datang ke studio saya. Di mana, Miss, Di tempatnya? Kuntong sayang. Kuntong. Kuntong itu exit apa, Miss? Exit B3. Kalau kamu nggak tahu, kamu bisa lihat di YouTube Unit TKW Hongkong kantor Kuntong. Oh, Kuntong. Iya. Kamu datang ke KJRI dulu ya, Dok ya, melaporkan dulu ya. Ya, Miss, saya cuma berharap, soalnya selama saya sekian tahun di Hongkong saya nggak jadi apa-apa. Bahkan saya kemarin itu sempat putus asa, saya telepon video kok ke bapak ibu saya jujur sudah sekian tahun saya nggak beritahu orang tua saya takut dia kepikiran. Jadi kemarin saya benar-benar udah kasih tahu orang tua saya kalau saya punya musibah di sini seperti ini, saya seperti itu, saya minta tolong ke bapak. Kalau bisa saya suruh bantu nutup lunas hutang di sini dulu, baru nanti setiap bulan saya bayar ke bapak. Saya bilang gitu, minta tolong ke bapak saya. Bapak saya bilang mumet nggak bisa cari uang segitu banyak gitu. Kalau saya total uang hutang bank saya di Hongkong itu sekitar 150 juta, Miss, baru bisa ditutup langsung. Ya jelas Randok, kamu 4 tahun nggak kirim buat orang rumah dan tiba-tiba kamu kasih kabar bahwa kamu punya utang sebegitu besar. 150 juta itu bagi orang kampung besar loh, Dok. Iya besar, Miss. Kemarin kan saya setiap bulan setor bank, saya cek utang saya sudah berkurang apa belum. Dulu saya pinjamnya tahun 2019 itu 45.000 dolar Hongkong. Terus terabaikan 1 tahun waktu saya di Indonesia tahun 2020 itu karena COVID, saya punya masalah dengan majikan waktu itu. Nggak setor 1 tahun, katanya membengkak bunganya. Terus kemarin saya kerja 2 tahun, setor, kata banknya itu nggak ada pengurangan, malah bertambah hutang kamu, karena itu setiap bulan kamu setor cuma bayar bunganya doang gitu. Saya dimarahin sama staf bank Hongkong sini. Terus sekarang saya cari cara supaya bisa menutup langsung, setelah itu saya bisa menyicil ke keluarga atau siapa yang mau bantu saya, seperti itu, Miss, biar saya nggak keberatan. Ya. Ternyata orang rumah nggak ada yang bisa bantu saya. Makanya kan saya bilang tadi, kamu selama 4 tahun nggak pernah ngirim uang buat keluargamu dan tiba-tiba kamu telepon minta uang 150 juta.
Ya keluargamu jeget non.